Lupakan kekalahan dari Qatar, timnas Indonesia harus fokus hadapi Australia. Bukti Qatar harusnya malu kepada timnas Indonesia. Media Malaysia dukung timnas Indonesia atas kekalahan melawan Qatar. Beda dengan Malaysia, media Vietnam salahkan timnas Indonesia. Terungkap, ini uang yang dibayarkan kepada Nasrullah Kabirov di AFC U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Lupakan kekalahan dari Qatar, timnas Indonesia harus fokus hadapi Australia. Timnas Indonesia U23 harus melupakan kekalahan mereka melawan timnas Qatar U23. Meskipun kalah 0-2, mereka diminta untuk tetap fokus oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski ada kontroversi dengan wasit, mereka harus tetap berjuang. Masih ada 2 pertandingan lagi yang harus dijalani, yang pertama melawan timnas Australia. Erick Thohir menegaskan bahwa ini bukan akhir dari segalanya, masih ada peluang untuk bangkit. Saat ini, Indonesia berada di posisi juru kunci grup A dengan 0 poin, sementara Qatar memimpin dengan 3 poin, diikuti oleh Australia dan Yordania masing-masing dengan 1 poin. Bukti Qatar harusnya malu kepada timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan 0-2 dari Qatar dalam laga pembuka Piala Asia U23 2024. Namun, Qatar seharusnya tidak bangga dengan kemenangan itu. Meskipun Garuda Muda mengalami awal yang sulit, mereka tidak bermain buruk. Pada babak pertama, tim asuhan Shin Tae-yong seringkali mengancam, terutama lewat Rafael Struijk. Meskipun tendangan Struijk hampir membuahkan gol pada menit ke-39, keberuntungan tidak berpihak pada timnas Indonesia. Di babak kedua, asa timnas Indonesia U23 untuk bangkit langsung dibuat tersungkur karena kartu merah Ivar Jenner. Kabirov menarik kartu merah dari kantungnya karena Jenner telah menerima 2 kartu kuning, dan pertandingan pun menjadi tidak adil sejak saat itu. Selagi tendangan bebas Ahmed Al-Rawi memang harus diakui keciamikannya, sederet keputusan meragukan dari wasit Nasrullah Kabirov memengaruhi jalannya pertandingan. Pada akhirnya, timnas Indonesia U23 harus mengakhiri laga dengan 9 pemain karena Ramadan Sananta di kartu merah setelah Kabirov memeriksa VAR. Hasil ini pun berujung protes keras dari para pendukung timnas Indonesia, tak terkecuali pengamat sepak bola Justinus Laksana, alias Coach Justin. Ex-pelatih timnas futsal Indonesia itu menyoroti statistik timnas Indonesia U23 yang masih unggul dari berbagai aspek, termasuk penguasaan bola. Timnas Indonesia U23 tercatat memegang bola sebanyak 56%, sedangkan Qatar 44%. Bahkan, setelah tertinggal 2 gol, timnas Indonesia U23 terus melancarkan serangan meski hanya dengan 10 pemain. Hal itu berlanjut setelah Sananta di kartu merah di ujung laga. Lebih lanjut, akun resmi timnas Indonesia di media sosial X, atau yang sebelumnya Twitter, membongkar bagaimana skuad Garuda Muda unggul. Timnas Indonesia U23 unggul dalam jumlah tembakan, yaitu 10/9. Namun kalah dalam jumlah tembakan tepat sasaran, yaitu 2/5. Selain penguasaan bola, skuad Garuda Muda juga unggul dalam akurasi umpan, jumlah operan di sepertiga akhir lapangan, umpan silang, dan sepak pojok. Media Malaysia dukung timnas Indonesia atas kekalahan melawan Qatar. Timnas Indonesia U23 baru saja menelan kekalahan 2-0 dari timnas Qatar U23 dalam pertandingan pembuka grup A Piala Asia U23 2024 pada Senin, 15 April 2024. Perhatian tertuju pada keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov dalam pertandingan tersebut, yang beberapa kali merugikan timnas Indonesia U23.
Kartu merah diberikan kepada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Kekalahan membuat tim Garuda Muda tak berkutik, sehingga Qatar U23 memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melalui gol Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Tak hanya Indonesia, timnas Malaysia U23 juga mengalami nasib serupa, yang juga menjadi sorotan media Malaysia, makan bola. Mereka kalah tipis 1-0 dari Qatar U23. Dua tim tetangga, Malaysia dan Indonesia kalah dengan cara yang sama melawan tim tuan rumah, Qatar U23. Anak didik Juan Torres Garrido kalah tipis dengan skor 1-0 dari Qatar U23. Malaysia dan Indonesia kalah dengan cara yang sama saat kedua tim tersingkir dengan memberikan adu penalti, tulis makan bola. Selain itu, tidak hanya netizen Indonesia saja yang kesal, namun netizen Malaysia juga turut marah atas laga tersebut. Keputusan kontroversial wasit di laga ini turut disoroti oleh akun Twitter atau X sepak bola asal Malaysia, Onevo Otbalem. Dalam kicauannya, dia menyindir sepak bola sambil memberikan emoji kantong uang dolar Amerika Serikat. Apa kata dunia Qatar tanpa pengadil, emoji uang, tulis Onevo Otbalem. Adapun kekalahan tersebut membuat skuad Garuda Muda menempati posisi terbawah grup A tanpa poin dan akan bertemu Australia pada laga selanjutnya pada 18 April 2024. Beda dengan Malaysia, media Vietnam salahkan timnas Indonesia. Media Vietnam menyalahkan timnas Indonesia U23 atas dugaan bermain kasar dalam pertandingan melawan Qatar, meskipun ada teknologi VR di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 mengalami 2 kartu merah dalam pertandingan melawan Qatar pada laga perdana Piala Asia U23 2024 pada Senin, 15 April 2024. Keputusan ini menimbulkan kemarahan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Qatar dianggap melakukan kecurangan dan mendapat keuntungan dari keputusan wasit yang berpihak pada tuan rumah. Menurut laporan Soha VN, pelatih Shin Tae-yong dan timnya harus menanggung dampak dari gaya bermain yang dianggap kasar. Kekalahan 0-2 ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah gaya bermain yang kasar cocok dalam turnamen yang memiliki VR. Media Vietnam juga melaporkan bahwa kartu merah yang diberikan kepada Garuda Muda pantas. Hal ini juga berlaku untuk penalti yang diterima Qatar. PSSI telah mengirim protes kepada AFC terkait keputusan wasit yang dianggap tidak adil terhadap Qatar dalam Piala Asia U23 2024. Terungkap, ini uang yang dibayarkan kepada Nasrullah Kabirov di AFC U23. Nama wasit Nasrullah Kabirov sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Gaji Kabirov sebagai wasit di AFC Cup U23 pun menjadi sorotan, terutama karena perlakuannya yang dianggap tidak adil terhadap pemain timnas Indonesia saat bertanding dengan Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan menyatakan niatnya untuk mengirim protes kepada manajemen AFC atas perilaku Kabirov. Beberapa keputusan kontroversial yang diambil oleh Nasrullah Kabirov menjadi perhatian utama. Mulai dari menunjuk titik putih di kotak penalti timnas Indonesia, memberikan kartu kuning kepada Rizky Ridho, hingga memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner. Keputusan lainnya termasuk batal memberikan kartu merah kepada Saif Eldin Hasan dan tidak menganggap dorongan terhadap Marcelino Ferdinand sebagai pelanggaran. Dalam pertandingan antara Qatar dan Indonesia, Kabirov mengeluarkan total 5 kartu kuning dan 2 kartu merah. Salah satu pemain bahkan diusir karena menerima 2 kartu kuning, sementara yang lainnya langsung mendapat kartu merah. Data dari Transfermarkt menunjukkan bahwa sejak 2017, Kabirov telah memimpin 90 pertandingan dan mengeluarkan total 326 kartu kuning, 9 kartu merah tidak langsung, serta 17 kartu merah langsung. Selama 7 tahun terakhir, ia juga memberikan 37 penalti. Menurut The Athletic, wasit di turnamen sepak bola tertinggi dunia mendapatkan bayaran sekitar $2.500 untuk pertandingan babak penyisihan grup, dengan jumlah yang berlipat jika mereka bertugas dalam pertandingan babak sistem gugur. Gaji ini setara dengan sekitar 3 kali lipat dari penghasilan dalam pertandingan Liga Champions UEFA.
Di kejuaraan Afrika, wasit utama mendapatkan bayaran sekitar 1.200 AS dolar per pertandingan. Menurut Career Gui dan C. Unilearn, wasit seperti Nasrullo Kabirov yang memimpin pertandingan AFC Cup di babak grup diperkirakan menerima bayaran sekitar 250 AS dolar hingga 300 AS dolar atau sekitar 40 juta rupiah hingga 48 juta rupiah per pertandingan.